I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkarang, Bamana Purdi Samangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda Imam Bidadara Samalayang, Imam Bidadara Samalayang. Sayang, sayang si patoka makai go tego gorokan sayang. Sayang, sayang si patoka makai go tego gorokan sayang. Sajojo, sajojo, you madam komi sabapare samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Saya Safani India Zara ingin menjelaskan apa itu definisi alam bawah sadar. Mengenai pikiran manusia, dapat dikatakan bahwa 88% kehidupan manusia berada di bawah pengaruh alam bawah sadar, sehingga pengaruh kesadaran hanya mencapai 12% dari pikiran manusia. Tugas alam bawah sadar manusia adalah menyimpan beberapa informasi tentang kebiasaan baik dan buruknya dalam bentuk refleks, serta mengendalikan emosi yang berkaitan dengan situasi atau masalah tertentu, dan mempertahankan ingatan jangka panjang untuk menyimpan segala sesuatu. Ciri-ciri kepribadian dalam kaitannya dengan kehidupan sosial. Freud menambahkan bahwa alam bawah sadar adalah sumber utama motivasi yang mengatur dalam semua keinginan manusia. Definisi alam bawah sadar lainnya adalah merujuk pada bagian dari jiwa yang dimana proses mental berfungsi tanpa kesadaran normal. Artinya, gagasan atau buah pemikiran yang didapat dari alam bawah sadar tanpa diketahui oleh adanya proses berpikir akal atau rasio atau logika kita sendiri. Dengan kata lain, ide itu muncul dari alam bawah sadar yang berprosesnya muncul begitu saja. Sedangkan mind power adalah pikiran sadar kita atau cara kita berpikir. Pikiran itu serupa dengan mata air, ia tidak dapat mengeluarkan air tawar dan asin sekaligus dalam waktu yang sama. Alam bawah sadar pun dapat menciptakan halusinasi dan dapat mengubah persepsi manusia tentang waktu. Bagaimanapun juga, mekanisme alam bawah sadar dapat dipakai untuk tujuan terapi dengan berbagai pertimbangan. Manusia dapat membuat visualisasi tentang masa depan yang diinginkan, seolah-olah dialami saat ini. Semua itu dilakukan untuk mengobati trauma dan rasa sakit yang terjadi di masa lalu. Kekuatan alam bawah sadar pun dapat dipakai sebagai petunjuk langkah demi langkah yang mesti dilakukan untuk mencapai masa depan yang diharapkan. Membangkitkan alam bawah sadar. Pada dasarnya untuk meningkatkan atau membangkitkan alam bawah sadar adalah dengan melatih keseimbangan otak, yakni antara otak kanan dan otak kiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam senam otak ataupun melalui pusat pelatihan pikiran yang ada. Semua itu harus dilakukan secara rutin, tanpa henti, dan jeda hingga terasa adanya perbedaan dalam proses penyampaian ingatan. Cara tradisional yang sangat efektif untuk diterapkan pada diri sendiri. Namun pada era modern saat ini, ada pula media yang dapat digunakan untuk membangkitkan alam bawah sadar tanpa harus melalui latihan yang intens. Salah satu contohnya adalah dengan media gelombang suara. Gelombang suara ini terdiri dari gabungan suara alam dan suara gelombang yang mendengung. Media tersebut dapat digunakan saat dalam keadaan yang tenang sehingga akan bekerja dengan baik untuk membangkitkan alam bawah sadar sesuai dengan keinginan kita. Tujuan utama dari pikiran bawah sadar adalah untuk membuat kita tetap aman jika seseorang berada di lingkungan yang tidak memiliki kesadaran untuk memilih cinta daripada rasa takutnya, misalnya perundungan di sekolah ataupun pelecehan di tempat kerja, atau
keresahan keluarga, di mana otak bawah sadar akan melindungi Anda. Itu dilakukan dengan tidak membiarkan data sensorik diproses oleh pikiran sadar Anda. Dalam The Lifeline Technique, ini disebut sebagai Spirit Protection Reflex. Refleks bawah sadar ini adalah mekanisme pertahanan yang menghambat seseorang untuk secara sadar memahami suatu pengalaman dan membuat pilihan di sini dan saat ini. Refleks perlindungan roh akan tetap ada sampai seseorang memiliki semua alat strategi dan dukungan sadar untuk bergerak melalui pengalaman emosional dengan cinta. Akibatnya, apa yang dimulai sebagai mekanisme perlindungan menciptakan kesempatan berulang untuk belajar dan berkembang. Mari simak 4 tahapan transformasi pikiran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu belenggu kebodohan. Tahap ini kerap disebut juga sebagai tahapan ketidaksadaran akan ketidaktahuan. Pada tahap ini Anda merasa paling hebat dan serba tahu. Padahal sebenarnya Anda sedang tidak menyadari kebodohan, ketidaktahuan, dan enggan untuk mempelajari hal yang baru. Yang kedua, awal pembelajaran. Pada tahap ini Anda sudah menyadari ketidaktahuan Anda. Seperti namanya, Anda akan mempelajari, mencari tahu, hingga mencari guru untuk menguasai hal tertentu. Lewat berbagai sistem pembelajaran yang sesuai, Anda baru bisa memasuki tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu pengisian kecerdasan. Pengisian kecerdasan di mana Anda sudah sadar dan memiliki pengetahuan yang cukup. Jadi tahap ini dapat disebut juga sebagai pengaplikasian dan pembuktian ilmu pengetahuan yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Dan tahap yang keempat yaitu transformasi alam bawah sadar. Pada tahap ini Anda sudah menjadi sadar atas ketidaksadaran memiliki ilmu pengetahuan. Jadi Anda akan melakukan berbagai hal di luar kendali karena sudah menjadi kebiasaan. Seluruh panca indera dan pikiran Anda sudah merekam informasi dan data sehingga melalui proses penatangan lewat serangkaian aktivitas yang terjadi berulang-ulang. Cara mengaktifkan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar dan bawah sadar memang dapat digunakan secara bergantian, selama Anda mengetahui cara mengaktifkan salah satunya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pikiran bawah sadar hanya dapat diaktifkan dengan melakukan serangkaian proses yang penuh fokus. Lantas, bagaimana cara mengaktifkan pikiran bawah sadar? Yang pertama, berpikir positif. Salah satu cara terbaik untuk mengaktifkan pikiran bawah sadar adalah dengan berpikir positif. Semakin Anda yakin dan percaya pada diri sendiri, maka akan semakin besar pula kemampuan dan kemungkinan Anda untuk meraih keberhasilan. Anda harus sadar akan potensi, bakat, dan kelebihan yang Anda miliki. Selain itu, Anda juga bisa menerima pujian dan kritik dari orang lain. Bila ada pikiran negatif yang masuk di kepala, segera tanggapi dengan hal positif di dalam diri Anda. Yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis. Setiap manusia memang harus memiliki tujuan dalam hidupnya. Dalam menentukan tujuan, tentu saja Anda harus lebih realistis agar dapat tercapai. Gunakan konsep SMART untuk menentukan tujuan terbaik. Spesifik merupakan tujuan yang jelas. Measurable, pastikan hasil tujuan dapat diukur. Achievable, pastikan tujuan dapat tercapai dengan mempertimbangkan kemampuan dan pengetahuan Anda. Result, fokus, pastikan tujuan mempunyai titik akhir. Time bound, pastikan tujuan disusun dalam waktu yang sistematis. Yang ketiga, hentikan kebiasaan buruk bila Anda ingin menjadi orang yang lebih positif. Tentu saja Anda harus menghentikan berbagai kebiasaan negatif. Pasalnya pikiran bawah sadar Anda memang membuat suatu kebiasaan berdasarkan tingkah laku, sikap, dan perasaan. Tak perlu takut, mulai saja menghentikan kebiasaan buruk yang paling sederhana seperti berkata kasar, menggigit kuku, dan lain sebagainya.